Dahulu kala, Maluku adalah sebuah pulau yang kaya dan terkenal dengan rempah-rempahnya, sehingga hal tersebut membuat rakyat Maluku bisa hidup dengan sejahtera. Hingga pada suatu saat di mana Belanda datang untuk menjajah seluruh Nusantara, termasuk Maluku. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Hal ini tentu saja membuat rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan dan pengurasan kekayaan alam mereka oleh Belanda. Lalu suatu saat, rakyat Maluku berkumpul dan melakukan rapat rahasia di hutan Saparua. Kita sudah semakin terdesak, sudah banyak daerah penting yang diambil Belanda. Demi terbebas dari Belanda, akhirnya rakyat Maluku berencana untuk melakukan perundingan. Kita harus melakukan rapat dengan warga desa. Kita harus segera melakukan perlawanan. Dia ada benarnya juga, kita harus segera melakukan perlawanan. Kalau begitu, kalian berdua segera kumpulkan warga di sini. Kita akan mengadakan rapat. Akhirnya tibalah rakyat Maluku di balai desa untuk melakukan perundingan. Patimura, aku telah membawa para warga ke sini. Aku juga sudah melakukan seluruh warga yang ada di sini. Baiklah, aku akan memberitahu alasanku mengadakan rapat. Kita akan melawan Belanda. Mereka sudah memakan banyak korban jiwa. Mereka tewas dalam kerja paksa. Ibu-ibu mereka culik, bahkan yang tidak patuh pun mereka culik. Kalau kita terus begini, rakyat Maluku akan hidup dalam kesengsaraan, bahkan sampai cucu-cucu kita. Itu benar, mau sampai kapan kita ditindas oleh orang-orang Belanda itu? Wahai saudara-saudara, bukankah sudah waktunya kita membalas balik atas perlakuan Belanda yang sebenarnya itu? Tentu saja kami ingin terus dari mereka. Dulu kami punya lahan di sini, tidak perlu bayar uang sewa untuk mereka. Dan dulu kami tidak perlu bayar uang untuk bayar di lautan. Kita harus mengusir orang-orang berambut merah itu. Lantas kita harus tunggu apa lagi? Bukannya kita tidak mau melawan, hanya saja tidakkah kalian melihat perbandingan senjata kita dengan milik mereka? Kita hanya mampu menjatuhkan mereka dalam jarak dekat, sedangkan mereka bisa menjatuhkan pasukan kita dalam jarak jauh dengan alat yang bernama senapan itu. Alah, itu hanya alasanmu karena kau takut lawan, bukan? Jika kita tidak melakukan perlawanan sekarang, maka... Sudah. Hal itu tidak akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Lantas, apakah kau memiliki solusi dari seluruh permasalahan yang sedang kita hadapi? Tentu saja. Tapi ini tergantung kalian juga. Persatuan adalah kuncinya. Kita harus mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya, kumpulkan semua rakyat Maluku untuk menyingkirkan Belanda. Bagus. Aku suka dengan bicaranya. Dengan bersatunya rakyat Maluku, maka kita akan mudah melawan Belanda. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengumpulkan beberapa orang untuk menyebarkan kesatuan ke seluruh wilayah Maluku. Kami membutuhkan pemimpin yang cerdik dan tegas sepertimu. Bukan kami bermaksud untuk memaksamu, namun maukah aku memimpin perlawanan ini? Mereka benar, sebuah pasukan tanpa pemimpin bagailah sebuah pedang tumpul yang tidak berguna. Telah disepakati, mulai hari ini kau akan dikenal dengan julukan Kapitan Patimura. Baiklah, sekarang segera kalian ungsikan perempuan dan anak-anak kalian. Dan bagi kalian yang merasa kalian adalah pria sejati, ikut denganku demi keluarga kalian, orang yang kalian cintai, dan demi tanah Maluku. Akhirnya untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapatkan julukan sebagai Kapitan Patimura. Kita akan membahas cara untuk menaklukkan Belanda. Apakah kalian berdua ada saran? Kembali ke masalah strategi, kita akan berfokus ke benteng Dusde. Kita akan menyerang pertahanan terluar mereka. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Itu akan memperkecil wilayah mereka dan mempersulit akses mereka. Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama seluruh masyarakat Maluku. Kita akan menyerangnya pada malam hari. Baik, Patimura.
Saya akan menyiapkan senjata untuk penyerangan besok. Baiklah. Siapa itu? Ini aku, Marta, pemimpin kaum. Masuklah. Apa yang kalian inginkan datang kemari? Kami tidak ingin diperlakukan seperti orang lemah. Kami ingin menuntut keadilan. Maksudmu? Kami ingin ikut berperang. Apakah kalian sadar dengan apa yang kalian bicarakan? Keputusan kami telah bulat. Sekarang kalian ingin berontak. Cukup. Kalian berdua tenanglah. Marta, alasanku tidak memberi para wanita untuk ikut perang adalah demi kelangsungan hidup rakyat Maluku. Jika kami para pria mati di medan perang, maka keturunan kita lah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Tetapi, jika banyak wanita yang mati, maka lama-kelamaan rakyat Maluku akan habis. Tapi kami sudah lelah melihat kekejaman mereka. Kami pada kaum perempuan juga ingin ikut balas dendam. Betul! Aduh, gimana ini Patih Murad? Baiklah, jika kalian memaksa, kalian boleh ikut. Tetapi, dengan syarat. Yang hanya boleh ikut adalah wanita yang belum berkeluarga dan mereka yang mempunyai kesehatan jasmani dan rohani. Ada, kalau begini kita harus mulai lagi dong. Baiklah, aku setuju dengan syarat itu. Sekarang, bisakah kau jelaskan strategi yang sudah kau buat untuk perang? Kan ini penjagaan nih, Figo sini, Ronaldo sini, Messi sini, lah. Suatu hari rencana penyerangan Patimura terhadap Belanda terdengar hingga telinga Residen Van den Berg. Oh, putriku, ada apa? Anakmu ini tidak berapa? Ada apa? Sepertinya ada masalah. What? Pasukan kita dikalahkan? Sudah. Tenanglah, lebih baik kita makan siang dulu. No, nggak bisa. It can't be. Kalian berdua, cepat, kita harus kembali ke negara lain. Berdua, kenapa kita harus pergi dari kedua pulau ke sini? For some reason, para pribumi itu sedang memberontak. Kita tidak bisa terus-terusan di sini. Dan, how about you, darling? Apakah kamu tidak ikut bersama kami? I'm sorry, Marjo, but I can't do that. Padim, bawa ibu pergi dari sini. Tapi, come on, mother, Masri. Pengawal, Yes, there. tell to all the troops, lagi 2 hari kita akan menyerang Maroko. Siap. Apa kamu yakin cara ini akan berhasil? Tenang saja, tidak akan ada yang menyadari teknik menyerang gerilya kita. Aku juga sudah berdiskusi dengan Patimura dan Patiwali secara matang. Itu benar. Sekarang adalah waktu mereka untuk istirahat, yang artinya sekarang adalah pertahanan terlemah mereka. Ingat, jangan membunuh mereka. Kita hanya perlu melumpuhkan, menyandera, dan menguasai. Mereka akan kaget dan ketakutan sendiri. Sekarang! Di sini tidak aman. Belanda, jangan lari. Sini ada pihakku. How ridiculous. Kau pikir bisa mengalahkan kami sendirian? Nah, Turunkan senjata kalian dan menyerahlah. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan aku? Sini, tapi menggunakan punya kepada kalian. Pengawal! Oh, di mana pengawalku yang lain? Sisa pasukan kau sudah kami sandera. Menyerahlah! bawa mereka tarik. Buat apa kau menangkap aku?
kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Kita tidak bisa mengalahkan kalian, tapi kami berhasil mengurangi kekuatan kalian. Kau benar, tidak ada gunanya menangkapmu. Lepaskan saja mereka. Apa? Tapi, kenapa? Kau boleh kabur kemanapun. Tapi ingat, jika kau adalah seorang jantan, selesaikan di sini. 5 hari lagi, pasukanku akan menyerang benteng Gustin. Siapkan pasukanku. Dasar bodoh, kau baru saja memberitahu rencanaku kepada musuh. Haha, dasar bodoh. Patimura, apa yang kau lakukan? Anton, tenanglah, itu semua adalah peringatan palsu. Peringatan palsu? Tenang, itu hanya peringatan palsu. Kita akan menyerang benteng Dursley saat mereka kelelahan. Berarti mereka akan mengira bahwa kita akan menyerang pada malam hari. Artinya mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Yang artinya kita akan menyerang mereka ketika mereka kelelahan. Itu benar, ketika mereka kelelahan, kita akan menyerang dan menguasai benteng itu. Sekarang, siapkan mata-mata untuk mengawasi mereka. Hari demi hari, rakyat Maluku bersama Patimura berdiskusi mengenai penyerbuan mereka terhadap Belanda sembari menunggu saat yang tepat. Hingga akhirnya, Patimura bersama rakyat Maluku melakukan penyerbuan pada tanggal 16 Mei tahun 1817. Akhirnya setelah sekian lama kita menang juga. Semua ini berkat persatuan rakyat Maluku. Hey! Patimura! Kita kedatangan pengantar pesan dari Belanda. Katanya ia ingin bertemu denganmu. Mau apa lagi orang itu datang? Sudah, kita dengarkan dulu keinginan mereka apa. Thomas benar, kita tidak boleh gegabah. Mereka pasti tidak bodoh datang ke sini sendirian. Ya sudah, kalau begitu biarkan orang Belanda itu masuk. Hei Belanda, buat apa kalian kemari? Ingatlah, benteng ini bukan milik kalian lagi. Benar, untuk apa kalian kesini? Apa tujuan kalian? Sudah, semua harus tenang. Ada apa kau kesini? Saya di sini ingin mengantarkan pesan dari Mayor Becis. Mayor Becis ingin melakukan perundingan. Baiklah, sampaikan kepadanya jika ia ingin bertemu, bertemulah di benteng Dursley besok. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini hanya sebagai penengah dari perundingan ini. Saya akan bersikap netral meskipun saya bekerja di pemerintahan Belanda. Salam kenal, Kapten Patimura. Apa maumu? Santai saja, aku kemarin untuk memberikan penawaran saja. Tapi sebelum itu, salam kenal. Nama saya Berges, Mayor Berges. Pengawal, Apa maksud semua ini? tenang saja Patimura. Kalian lihat emas-emas ini bisa menjadi milik kalian. Tapi tentu saja, saya tidak akan memberikan emas-emas ini secara percuma saja. Tentu saja saya meminta imbalan. Saya ingin meminta benteng kalian. Tapi, jika kalian ingin memberikan benteng kalian, kalian bisa mendapatkan emas-emas ini. Kita semua akan untung, bukan?
kita bisa saja menukarkan uang itu dengan benteng yang kita punya. Lalu kita membeli senjata dan merebut kembali benteng tersebut. Coba pikirkan lagi perkataan kamu. Apakah kalian tidak sadar akan jebakan ini? Mereka pasti akan langsung menyerang balik jika menguasai benteng itu. Lalu bagaimana ini? Lukas, mari. Biar ku perjelas lagi. Isi yang tertulis dalam perjanjian ini, kedua pihak saling menguntungkan. Kau dan pasukanmu, Patimura, akan mendapatkan koin emas dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan imbalannya, pihak mayor akan mendapatkan benteng ini. Jawaban ada di tangan kau, Patimura. Silahkan pikirkan dan putuskanlah segera. Lama sekali kau Patimura. Apa susahnya menerima penawaran ini? Ini sangat menguntungkan bagi kalian. Jadi, kau menyamakan perjuangan kami dengan koin emas ini, Bejes? Apa maksud dari kata-katamu itu Patimura? Ini merupakan penawaran menguntungkan bagimu. Kenapa kau menolaknya? Ini sangat menguntungkan. Emas-emas ini bisa berguna untukmu. Kau tahu, sudah banyak prajurit yang gugur untuk mempertahankan benteng ini. Kita bukan pengkhianat bangsa sepertimu. Patimura benar. Dengan kau memberikan penawaran kepada kami, apakah kau pikir kami akan tergoda dengan penawaranmu itu? Tentu saja. Hah. Sombong sekali kalian ini. Memangnya sudah sekaya apa kalian? Lihatlah diri kalian. Jaga perilakumu, Mayor. Kau pikir dirimu ini siapa bisa mengajarkan aku untuk menjaga perilakuku? Lihat saja, akan kubalaskan semua perkataanmu ini. Pengawal, kita pergi saja. Mereka tidak tahu penawaran yang baik. Berapa pasukan yang mereka punya? Menurut mata-mata kita, mereka memiliki 10.000 pasukan dan lengkap dengan senjata Patimura. Hai Patimura, ini adalah waktu terakhirmu untuk menyerah. Berikan bentengmu, maka akan kuampuni nyawamu. Tidak, kalian tidak boleh merebut benteng ini. Tolong, buka gerbang mereka. Kalian keluar, benteng ini harus segera dikosongkan. Ayo, kita, keluar. Mundur. Ambil. Tangkap dia. Semuanya, bawa Patimura ke Saparua. Ayo, bawa Patimura. Apa yang kau inginkan dariku? Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kau mau? Tidak, aku tidak akan pernah kerjasama denganmu. Patimura, apa yang kau ingin sampaikan kepada rakyat Maluku? Patimura tua boleh mati, tapi Patimura muda akan menyelamatkan Maluku.
Aku juga sudah melakukan semua. Apa yang kau inginkan dariku? Iya bener. Study about history, so the homework is we have to make some short movie about the scene. Boleh kita ketemu bule. Yaru. Bule uling hijau, uling Maroko. Dari mana? Maroko. He's from Maroko and we from Belgium. And kita bule juga. I am bulelan. Bule-bulenan. Oh iya. Salah ya. How ridiculous, Fatimura. Kau pikir bisa mengalahkan kami? Masya Allah. Pengawal. Apa maksudmu? Oke guys, ini kita after apa itu? After perang. Kayak kameramen kena anjir apa lah kan? Kalah dikit, lihat ini apa ini? Lihat apa nih? Fatimura.